Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sejumlah pelajar di SMA Negeri 3 Samarinda terluka setelah balon yang mereka gunakan untuk merayakan hari jadi sekolah meledak. Sejumlah pesawat tempur berlatih untuk kesiapan formasi saat HUT ke-79 RI yang dipusatkan di Ibu Kota Negara Nusantara. Demi menunaikan janjinya, seorang pria berjalan kaki dari Madiun, Jawa Timur menuju IKN di Sepaku, Penajam Pasir Utara. Pilot pesawat tempur TNI AU ini tengah bersiap-siap untuk menjalani latihan formasi di langit Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Ini persiapan untuk atraksi saat upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. Sebelum terbang, berbagai kesiapan dilakukan untuk pengecekan pesawat dan perlengkapan lainnya. Setelah itu, satu persatu pesawat tinggal landas untuk memulai latihan. Komandan Skuadron Pendidikan 101 Wingdik 100 garis miring terbang Lanut Adi Sucipto Yogyakarta, Letkol Penerbang Idam Satria menyatakan, kendala yang dihadapi saat latihan adalah cuaca. Ia memastikan timnya memiliki 2 formasi yang bisa diterapkan jika cuacanya mendung. Kondisi cuaca yang cukup menantang dan visibility yang juga cukup hazy di area Ibu Kota Negara sehingga menjadi sedikit terkendala, tapi masih bisa dilaksanakan. Untuk terbang, time show-nya kita planningkan selama 5 menit 30 second. Kita sudah menyiapkan untuk plan A maupun plan B, manuver yang akan kita laksanakan apabila itu tergantung dari kondisi base cloud. Jadi kalau misalkan awan base awannya itu di bawah 3000, kita laksanakan manuver low show. Normalnya kalau kita dengan base cloud di atas 3000 atau minimal 3000, kita masih bisa melaksanakan high show. Jika pada saat pelaksanaan cuacanya benar-benar mendung, tim ini akan menerapkan formasi atraksi di atas ketinggian 300 kaki. Mereka memastikan sudah benar-benar siap untuk menjalankan tugas saat peringatan HUT kemerdekaan yang akan dipusatkan di Sepaku, Penajam Pasir Utara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Satu demi satu kendaraan yang akan digunakan mengamankan upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Negara Nusantara diperiksa kondisinya Rabu pagi. Kendaraan yang diturunkan sebanyak 87 roda 4 dan 31 roda 2. Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan, terdapat 898 personel yang terlibat pengamanan. Mereka ini masuk ke dalam Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan Rute dan Parkir atau Satgas Pamwal Rolakir. Tugasnya mulai dari BKO Pas Pampres, VVIP, dan pengawalan tamu yang akan hadir ke upacara HUT RI. Sudah kami cek, sudah siap, ada 898 personil yang akan terlibat dalam Satgas Pamwal Rakyat. Kemudian kendaraan sendiri tadi kami cek, ya, mulai kendaraan roda 2, roda 4, ini semua dalam keadaan siap pakai dan siap operasional. Ya. Ada 87 kendaraan roda 4, ya, dan 31 ini kendaraan roda 2. Polisi lalu lintas ini termasuk dalam Satgas Pamwal Rakyat.
artinya nanti akan ditugaskan di bidang pengawalan, ya. Pengawalan ini nanti ada yang di BKU-kan ke Pas Pampres untuk mengawal VIP, kemudian pengawalan VIP maupun pengawalan tamu yang akan hadir di IKN. Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Satgas Pamwal Rolakir ini mulai bertugas sejak pelaksanaan apel kehormatan dan renungan suci di Taman Kebangsaan di IKN pada 16 Agustus. Hingga upacara pengibaran dan penurunan bendera di Istana Negara. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan peserta apel sekalian. Hotel Amaris yang berdiri di Jalan Dr. Sutomo Samarinda ini merupakan salah satu hotel yang sudah menyiapkan diri untuk menyambut tamu upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI. Meski begitu, 2 hari menjelang perayaan, pemesan kamar masih sepi. Diduga itu terjadi karena peringatan HUT kemerdekaan terpecah menjadi 2, yakni di Istana Negara di Jakarta dan di IKN Sepaku Penajam Pasir Utara. Sebelum pemisahan, pemesan kamar diakui meningkat. Sejauh ini untuk menyambut kemerdekaan 17 Agustus, untuk okupansi hotel di Amaris Samarinda belum ada on-plan dikarenakan ada isu di mana untuk upacara bendera sendiri dilakukan di 2 tempat, yaitu di IKN dan juga di Jakarta. Oh, berarti sebelumnya kemarin waktu pas upacara akan dilaksanakan di satu tempat, apakah sudah sempat ada yang memesan atau seperti apa, Bang? Ya, jadi pada saat isu 17 Agustusan akan diadakan di satu tempat, itu untuk okupansi di Hotel Samarinda dan juga Balikpapan itu demandnya cukup tinggi, Mas. Hal serupa terjadi di hotel lain. Salah satunya adalah Aston. Hotel ini pun mengaku telah menyiapkan berbagai persiapan. Hanya saja hingga 2 hari jelang HUT kemerdekaan, pemesan kamarnya masih stabil dan rata-rata berasal dari korporat atau organisasi bisnis dan sejenisnya. Sampai dengan hari ini sih memang belum ada booking khusus untuk tamu-tamu yang datang menuju ke IKN, karena Samarinda memang kan sebagai penyangga untuk ibu kota itu sendiri ya. Nah itu belum ada, cuman memang untuk okupansi kami masih stabil untuk minggu depan itu sendiri Pak. Sampai sekarang sih belum ada yang jelas untuk menuju ke IKN tersebut ya Pak. Jadi memang kalau yang datang tuh dari tamu dinas, tamu korporat itu memang ada. Memang kami belum dapat info kalau dia khusus untuk tamu dari IKN, menuju IKN tersebut. Jika dalam 2 hari pemesannya tiba-tiba melonjak, pengelola hotel sudah sangat siap menyambut dan melayani tamu-tamu tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda.